Pada hari ini, kami, kelompok 10, akan menjelaskan tentang farmakokinetika, intravena, dan oral dosis berulang. Kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Alnardo Tuamain, ada Ferby Dansen, ada Priscilia Federica, ada Sabita Salsabila, dan terakhir ada Teresia Teola Erin. Pengaturan dosis. Mengapa pengaturan dosis itu penting? Paracelsus mengatakan, all substances are poisons. There is none which is not. The right dose differentiates a poison and a remedy. Yang artinya, semua zat adalah racun, tidak ada yang tidak. Dosis yang tepat membedakan racun dan obat. Suatu obat apabila diberikan dengan dosis yang terlalu rendah, maka obat itu tidak memberikan efek terapi sehingga pengobatannya menjadi tidak efektif. Dan apabila obat itu diberikan dosis yang terlalu tinggi, maka akan menimbulkan adverse effect dan efek samping. Maka dari itu, tenaga kesehatan memastikan pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhan. Obat dengan jendela terapi yang sempit itu rentang konsentrasinya itu perlu diperhatikan untuk mencegah toksisitas dan ketidakefektivitasan obat maupun resistensi pada antibiotik. Pengaturan dosis perlu dilakukan dengan dosis yang tepat. Pengaturan dosis itu untuk menjaga pengobatan agar tetap berada dalam kondisi yang optimal, sehingga efek terapinya dapat optimal dan efek samping yang didapatkan itu rendah. Pengaturan dosis penting untuk mengetahui hubungan efek farmakologis dengan respon toksik obat. Dosis yang tepat bertujuan untuk mencegah toksisitas dan pertumbuhan penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi dan komorbiditas. Pengaturan dosis harus berfokus tidak hanya kepada populasi, melainkan juga terhadap individu, karena karakteristik tubuh setiap individu pasti berbeda-beda. Pengaturan dosis harus dilakukan terutama pada populasi khusus yang rentan terhadap efek samping obat, seperti ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak-anak, lansia, pasien komorbid, dan pasien dengan gangguan ginjal. Pengaturan dosis terhadap individu dapat dilakukan dengan pendekatan farmakokinetika. Farmakokinetika merupakan ilmu yang mempelajari perubahan jumlah obat dalam tubuh sebagai fungsi waktu terhadap fenomena absorpsi, distribusi, serta eliminasi obat secara kuantitatif. Tujuan farmakokinetika adalah untuk mengetahui hubungan antara efek farmakologis atau respon toksik dengan konsentrasi obat yang dicapai pada sirkulasi sistemik. Pada prinsipnya, penerapan farmakokinetika adalah meningkatkan efektivitas terapi atau menurunkan efek samping dan toksisitas obat pada pasien. Maka dari itu, pada praktikum farmakokinetika ini terdapat beberapa model matematika untuk menjelaskan tahapan perjalanan obat dalam tubuh. Model atau kompartemen pada farmakokinetika mengibaratkan tubuh manusia yang terdiri dari beberapa sistem organ dengan peran tertentu pada tubuh. Pada saat obat dikonsumsi, obat tersebut akan masuk ke dalam satu atau beberapa bagian tubuh, baik sebagai target obat atau perantara ke target obat. Sebagai farmasis, salah satu tugas yang dilakukan adalah memonitoring kerja obat atau efek obat pada pasien. Akan tetapi, kita tidak mungkin dapat melihat bagaimana cara kerja obat dalam tubuh pada pasien secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang bisa menggambarkan bagaimana proses kerja obat terjadi di dalam tubuh. Dengan model atau kompartemen, proses laju absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat dengan sedikit detail fisiologis dapat disimulasikan, sehingga jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh dapat diestimasikan. Mengapa terjadi akumulasi konsentrasi pada pemberian berulang baik intravena dan peroral? Akumulasi adalah peningkatan konsentrasi obat dalam darah dan jaringan setelah beberapa dosis sampai tercapainya kondisi steady state. Akumulasi konsentrasi terjadi saat rasio akumulasi obat berada di bawah keadaan steady state sehingga memicu terjadinya akumulasi konsentrasi. Namun, pada keadaan dosis berulang akumulasi terjadi ketika obat diberikan sebelum dosis sebelumnya dihilangkan. Nah, penyebabnya itu adalah dari tingkat pemberian dosis atau dosis satuan dibagi dengan interval dosis yang mempengaruhi konsentrasi plasma keadaan tunak secara proporsional. 2. Bioavailabilitas yang memodulasi tingkat pemberian dosis. 3. Clearance, yaitu berkurangnya clearance akan menyebabkan konsentrasi yang lebih tinggi pada keadaan tunak atau steady state dan sebaliknya. Selanjutnya adalah kami membahas mengenai steady state dalam pemberian berulang.
Model farmakokinetika pada intravena bolus berulang dapat membantu prediksi konsentrasi obat dalam darah yang diberikan secara intravena bolus dengan dosis berulang pada pasien. Tujuannya yaitu untuk mengurangi proses akumulasi obat yang dapat memicu fluktuasi kadar obat dalam darah atau mengatur fluktuasi kadar obat hingga tercapai keadaan tunak atau steady state. Fluktuasi kadar obat dalam darah harus diatur karena berhubungan dengan konsentrasi maksimal atau Cmax dan konsentrasi minimum atau Cmin, sehingga dapat mempengaruhi rentang serta aktivitas terapeutik dari obat. Pemberian dosis berulang dapat meningkatkan kadar obat dalam plasma atau ekstravaskular, dilanjutkan dengan penurunan kadar obat di bawah konsentrasi efektif minimum. Peningkatan kadar obat dalam plasma mengakibatkan peristiwa ekstravaskularisasi. Penurunan kadar obat di bawah konsentrasi efektif minimum menyebabkan penurunan efek terapeutik obat. Pemberian obat pada dosis berulang sebelum obat tereliminasi menyebabkan akumulasi obat dalam tubuh yang memicu tumbuhnya fluktuasi kadar obat dalam darah hingga mencapai keadaan tunak. Fluktuasi obat dipengaruhi oleh konsentrasi maksimum atau Cmax dan konsentrasi minimum atau Cmin karena mempengaruhi rentang efek terapi dari obat yang dianalisis. Oleh karena itu, konsentrasi maksimum dan minimum dari obat perlu diatur supaya sesuai kadar obat tetap berada pada rentang terapeutik. Perlu diperhatikan bahwa yang paling penting dalam pengaturan dosis adalah fluktuasi konsentrasi pada keadaan tunak, bukan konsentrasi rata-rata pada kondisi tunak. Oleh karena itu pula, penting sekali untuk mengonfirmasi fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma setelah penentuan loading dose dan dosis awal untuk memastikan fluktuasi konsentrasi masih berada dalam rentang terapeutik. Farmakokinetika intravena bolus dosis berulang. Poin pertama, prinsip dasar model farmakokinetika intravena bolus. Jadi, pada gambar tersebut ditunjukkan sistem pemodelan satu kompartemen terbuka yang dimana mengikuti kinetika eliminasi orde pertama. Pada pemodelan kompartemen intravena bolus secara berulang memiliki pemodelan yang mirip dengan intravena bolus. Namun, perbedaan terdapat pada pemberian sediaan yang dimana pada intravena bolus berulang diberikan dengan interval waktu tertentu. Intravena bolus juga memiliki eliminasi yang mirip, namun ada akumulasi pada jumlah obat yang dikeluarkan. Pada gambar kedua ini merupakan grafik intravena bolus berulang. Terlihat grafik yang akan muncul jika sampel diambil dari pasien. Terdapat fluktuasi sebagai puncak dan akan turun sebagai palung. Kenaikan puncak dan penurunan ini disebut sebagai fluktuasi. Puncak akan muncul saat tepat dosis sediaan diberikan dan akan turun konsentrasinya sebelum dosis berikutnya diberikan. Puncak dan palung yang dihasilkan ini seringkali disebut akumulasi sebagai satu kesatuan. Akumulasi terjadi ketika dosis yang diberikan pada saat obat dari dosis sebelumnya masih ada di dalam tubuh. Pada setiap pemberian dosis selanjutnya, pasti akan ada sedikit akumulasi secara berurutan. Setelah dosis diberikan secara teratur dengan interval waktu tertentu, maka akan masuk ke dalam keadaan steady state yang dimana akumulasi dari dosis tidak ada sama sekali. Pada saat kondisi ini, puncak dan palung menunjukkan nilai yang sama dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya merupakan persamaan konsentrasi obat dalam plasma intravena bolus. Jika melihat dari persamaan antara intravena bolus berulang dengan intravena bolus, maka rumus dari intravena bolus berulang merupakan turunan dari rumus intravena bolus. Pada intravena bolus, konsentrasi obat dalam plasma, rumus dapat dituliskan dengan persamaan pada gambar. CP0 menandakan konsentrasi obat dalam plasma pada saat waktu 0 dan tepat saat dosis pertama diberikan. K melambangkan konstanta eliminasi dan T melambangkan waktu yang dibutuhkan obat untuk tereliminasi. Jika diturunkan, maka akan didapatkan rumus untuk menghitung konsentrasi obat dalam plasma intravena bolus berulang. Seperti yang diketahui pada intravena bolus berulang, terdapat akumulasi yang dimana pada perhitungan juga harus dipikirkan faktor akumulasi tersebut, sehingga penentuan konsentrasi obat dalam plasma pada intravena bolus berulang akan menjadi persamaan pada gambar selanjutnya. D0 per V merupakan dosis obat dibagi dengan volume distribusi yang merupakan nilai CP0. N melambangkan berapa kali dosis diberikan, tau melambangkan berapa lama dalam satuan waktu atau jam dosis obat diberikan. Jika obat sudah mencapai keadaan steady state dalam tubuh, maka persamaan akan berubah yang dimana 1 minus E pangkat minus N kali K kali T dianggap mempunyai nilai sama dengan 1, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Pada saat keadaan steady state juga dapat dihitung konsentrasi obat dalam darah untuk konsentrasi minimum dan juga maksimum. Persamaan ini juga dapat melihat apakah obat yang diberikan sudah sesuai dosis dan intervalnya dengan rentang dosis yang ditetapkan untuk suatu obat. Persamaan selanjutnya menandakan konsentrasi obat dalam plasma maksimum dan minimum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil farmakokinetika pemberian berulang IV dan PO yang berhubungan dengan KM dan KTM.
Nah, dapat kita lihat pada kedua gambar, ideal terapeutik untuk efikasi yang tanpa toksisitas yaitu di mana nilainya berada di bawah MTC dan di atas MEC. Nah, pada grafik yang di kiri mengabarkan bahwa intravena yang terus-menerus diinfus pada saat keadaan steady state di mana dosis dan rate-nya cocok untuk pasien clearance. Dan di bawahnya pada inappropriate dosing kita dapat lihat bahwa dosisnya itu jika terlalu tinggi atau di atas MTC itu akan menyebabkan pasien CL atau clearance bisa kena toksisitas. Sedangkan untuk dosisnya jika di bawah MEC itu dapat menyebabkan pasien obatnya nggak efektif sama sekali. Dan dapat kita lihat untuk loading dose intravena yang diikuti dengan maintenance dose dengan konsentrasi dengan infus terus menerus yaitu CPSS-nya di bawah MTC dan di atas MEC. Dan untuk oral kita bisa dapat lihat untuk maintenance dose-nya sama itu rentang terapeutiknya di bawah MTC dan di atas MEC. Dapat kita lihat di sini bahwa yang pemberian oral yang di atas MTC, yang di bawah MTC dan MEC ini sudah ideal. Nah, oleh ideal itu kita harus tahu karena kita harus memilih interval dosis. Biasanya pemilihan interval dosis ini ada pertimbangan lainnya, yaitu indeks terapi obat dan kepatuhan obat. Dengan indeks terapi tinggi dapat diberi dosis lebih jarang. Kepatuhan paling baik dengan dosis itu sekali atau 2 kali sehari. Jika clearance obat menurun, katakanlah ada gangguan ginjal, mungkin saja obat yang biasanya diberikan 3 atau 4 kali sehari diberikan 2 atau sekali sehari. Dengan peluang kepatuhan yang lebih besar. Ini merupakan indeks terapi yang bagus. Berikut adalah persamaan untuk memprediksi kadar obat pada injeksi intravenous bolus berulang. Di mana saat pasien patuh minum obat, umumnya CP yaitu konsentrasi obat dalam plasma atau CP max digunakan untuk konsentrasi obat plasma pada waktu TS1 NAC. Dan terdapat CP min tak terhingga yaitu konsentrasi obat terendah pada plasma pada waktu TS1 NAC. Sedangkan di mana ada C min berarti ada C max juga tak terhingga di mana konsentrasi obat rumus ini dipakai untuk konsentrasi obat tertinggi pada saat waktu pada plasma pada waktu T1 NAC. Sedangkan terdapat juga terakhir CAF tak terhingga yaitu untuk dipakai konsentrasi obat rata-rata pada plasma pada waktu T1 NAC. Ya, seperti kita ketahui, DO itu adalah dosis obat, V adalah volume distribusi, N adalah jumlah dosis, KE per KA adalah konsentrasi kecepatan eliminasi atau absorpsi, tau adalah interval waktu pemberian dosis, T adalah waktu setelah pemberian CN. Dan berikut yaitu persamaan untuk memprediksi saat pasien lupa minum obat. Di mana terdapat penambahan rumus yaitu E pangkat min KE Tmis. Tmis ini adalah waktu dihitung saat dosis lupa diberikan. Dan yang terakhir yaitu saat pasien terlambat atau terlalu cepat meminum obat. Yaitu terdapat tambahan rumus E pangkat min KT aktual. T aktual ini yaitu saat waktu dihitung sejak dosis aktual. Selanjutnya aplikasi persamaan.
Jika diketahui clearance dari obat sumatriptan sebesar 250 ml per menit dan mempunyai bioavailabilitas sebesar 14%, model dari pemberian obat ini mengikuti pemberian obat satu kompartemen dengan dosis obat yang diberikan sebesar 100 mg setiap 8 jam. Berapa konsentrasi rata-rata, maksimum, minimum obat dalam plasma pada saat keadaan tunak, dan hitunglah konsentrasi obat pada waktu 2 jam setelah pemberian dosis kelima. Diketahui nilai Ka 1,5 per jam dan Ke 0,2 per jam. Pertama, kita bisa mencari nilai CL atau nilai clearance dan juga nilai volume distribusi dengan menggunakan nilai clearance dan nilai Ke. Didapatkan nilai clearance sebesar 15 liter per jam dan nilai volume distribusi sebesar 75 liter. Selanjutnya dapat dicari juga konsentrasi rata-rata, maksimum dan minimum seperti pada layar. Dan ini juga dapat dicari konsentrasi obat pada 2 jam setelah pemberian dosis kelima. Contoh kasus dari IV bolus berulang adalah jika obat sumatriptan lupa diminum pada pasien dosis kedua dengan dosis 100 mg, volume distribusi 75 liter dan diberikan setiap 8 jam. Berapa konsentrasi obat dalam darah 2 jam setelah pemberian ketiga? Diketahui waktu paruh eliminasi sumatriptan 4 jam. Nah, jadi ini contoh kasus dari pasien yang lupa minum pada dosis kedua. Jika dilihat ada diagram yang memudahkan untuk membaca T-MIS dan juga T. Kita tahu bahwa pasien lupa minum di dosis kedua dan kita ingin mengetahui 2 jam setelah pemberian dosis ketiga kadar plasmanya. Maka dapat diketahui T-MIS-nya itu 8 jam ditambah 2 jam sebesar 10 jam dan T-nya itu 2 jam. Maka kita bisa mencari nilai K dari waktu paruh yaitu dengan cara 0,693 dibagi 4 sehingga didapatkan nilai K-nya itu 0,17325 dan bisa dicari juga konsentrasi obat dalam plasma dengan menggunakan rumus seperti pada layar sehingga didapatkan nilai konsentrasi dalam plasma pada jam kedua itu sebesar 2,99 mg per liter. Selanjutnya contoh kasus kedua yang dimana pasien telat meminum obat selama 3 jam pada dosis kedua dengan dosis 100 mg dengan volume distribusi 75 liter dan diberikan setiap 8 jam. Ditanyakan berapa konsentrasi obat dalam darah 2 jam setelah pemberian ketiga. Diketahui waktu paruh eliminasi sumatriptan masih sama yaitu 4 jam. Seperti contoh kasus sebelumnya, kita dapat menggambarkan diagram untuk memudahkan mencari nilai T-MIS dan T aktual. T-MIS-nya itu kita ketahui mirip dengan contoh kasus sebelumnya yaitu 10 jam dan T-nya 2 jam dan T aktual dapat dicari dengan mengurangi T-MIS dengan T yang ingin kita ketahui yaitu 3 jam sehingga didapatkan T aktualnya 7 jam. Selanjutnya kita dapat mencari nilai K terlebih dahulu dengan menggunakan T setengah yaitu 0,693 dibagi 4 sehingga didapatkan 0,17325. Selanjutnya kita dapat menggunakan rumus yang ada di layar untuk mencari kadar plasma darah pada pasien yang telat meminum obat. Rumusnya mirip dengan kadar plasma darah yang pasien lupa minum, tetapi ada pertambahan T aktualnya. Sehingga didapatkan nilai konsentrasi plasma dalam darah 3 jam setelah dosis ketiga yaitu 1,35 mg per liter. Berikut merupakan contoh kasus pengaturan dosis pada pemberian IV bolus berulang. Injeksi aminofilin adalah larutan steril yang mengandung aminofilin dihidrat, yaitu kompleks antara teofilin dan etilendiamin dengan perbandingan 2:1. Dari label diketahui bahwa tiap 1 ml larutan mengandung 25 mg aminofilin. Sediaan ini akan mengatasi kekambuhan asma pada seseorang pasien dengan konstanta eliminasinya yaitu 0,00250 per menit dan volume distribusinya 40 liter. Apabila diinginkan, konsentrasi teofilin dalam plasma sebesar 10 hingga 15 mg per liter. Berapakah dosis dalam mili dan interval pemberian aminofilin dalam jam yang harus diberikan selama 7 hari berturut-turut?
pertama-tama yang harus dilakukan adalah download dan install software RStudio. Selanjutnya, dilakukan pemanggilan paket dissolve dengan melakukan pengkodaan seperti berikut, lalu klik Run. Setelah itu, dilakukan pendefinisian model dalam persamaan diferensial dengan model farmakokinetika dalam bahasa R. Maka, dilakukan pengkodaan sebagai berikut. Setelah diklik Run, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, parameter-parameter dimasukkan dengan pendefinisian parameter. D1, K10, V1, dan sequence diubah. Pada soal, diketahui bahwa konstanta eliminasi adalah 0,00172. Namun, satuan harus dibakukan terlebih dahulu hingga kita perlu mengubah ke jam, yaitu 0,00172 dikali 60 dan didapatkan hasil yaitu 0,1032 per jam. Lalu nilai V1 sebesar 44,3 merupakan nilai yang sudah tertera dari soal. Selanjutnya kita menentukan waktu. Diketahui pasien diberi obat selama 7 hari berturut-turut sehingga apabila kita kalikan 24 kali 7 sama dengan 168 jam. Namun di sini kita tambahkan 12 jam sehingga menjadi 180 jam. Selanjutnya klik Run dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu dilakukan pengaturan regimen dosis dengan pengaturan interval waktu pemberian dosis dan dosis pemberiannya. Sequence, loading dose, dan maintenance dose diubah. Setelah itu, klik Run dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu, dilakukan penyelesaian persamaan diferensial dengan fungsi ODE atau Ordinary Differential Equation dengan pengkodaan sebagai berikut. Selanjutnya, klik Run. Setelah di-run, maka hasil didapatkan sebagai berikut. Langkah berikutnya adalah melakukan visualisasi hasil perhitungan atau simulasi dengan pengkodaan sebagai berikut. Selanjutnya, klik Run. Setelah di-run, maka hasil didapatkan sebagai berikut. Dan didapatkan plot sebagai berikut. Selanjutnya, kami akan membahas farmakokinetika oral dosis berulang. Yang pertama, prinsip dasar model farmakokinetika oral. Gambar di atas merupakan pemodelan satu kompartemen. Pada gambar pertama itu ditunjukkan sistem pemodelan satu kompartemen terbuka, yang dimana DGI melambangkan jumlah obat yang masuk ke dalam saluran pencernaan atau gastrointestinal, DB melambangkan jumlah obat yang ada di dalam saluran sistemik, dan DM melambangkan jumlah obat yang diekskresikan oleh tubuh. Pada setiap fase, yaitu fase absorpsi dan fase eliminasi pada pemodelan satu kompartemen terbuka, maka akan ada konstanta yang disebut sebagai konstanta absorpsi dan konstanta eliminasi. Konstanta absorpsi akan berperan pada fase absorpsi dan juga pada fase eliminasi. Perhitungan untuk penentuan konstanta juga dapat dilakukan dengan menggunakan rumus dan metode Wechsner-Nelson untuk data urin. Gambar selanjutnya merupakan persamaan konsentrasi obat dalam plasma oral. Seperti yang diketahui pada peraturan pemberian dosis berulang oral, konsentrasi obat dalam plasma dapat diketahui dengan persamaan pada gambar. Pada persamaan di atas diketahui F melambangkan bioavailabilitas obat, KA melambangkan konstanta absorpsi, DO melambangkan dosis obat, V melambangkan volume distribusi, KE melambangkan konstanta eliminasi, dan T melambangkan waktu. Konsentrasi obat dalam plasma dengan pengaturan pemberian dosis berulang oral memiliki prinsip yang sama dengan pemberian dosis oral, namun terdapat faktor akumulasi. Faktor akumulasi ini terjadi karena adanya penambahan dosis setiap interval waktu sehingga dosis obat di dalam tubuh akan selalu bertambah. Gambar selanjutnya merupakan persamaan konsentrasi obat dalam plasma oral berulang dengan faktor akumulasi. Pada pengaturan pemberian oral berulang, obat akan memasuki kondisi steady state pada jangka waktu tertentu. Dikarenakan ada faktor akumulasi yang dimana jumlah obat akan stabil karena penambahan dosis secara simultan. Pada kondisi steady state ada beberapa parameter atau variabel yang dapat dicari. Pada konsentrasi obat, rata-rata yang dimana dapat dihitung dengan persamaan selanjutnya. Nah, pada persamaan ini hanya dapat dihitung pada saat obat memasuki kondisi steady state karena konsentrasi obat dalam darah sudah stabil dan memiliki nilai yang hampir sama dengan periode waktu tertentu. Selain konsentrasi obat rata-rata, konsentrasi obat maksimum juga dapat dihitung dengan persamaan selanjutnya, yang dimana pada persamaan ini juga dapat digunakan untuk membuktikan apakah dosis obat yang sudah diberikan secara interval pemberian dosis memasuki rentang terapeutik atau tidak.
Penggunaan persamaan ini dapat mengetahui konsentrasi tertinggi yang dapat diraih dengan pemberian obat dengan dosis dan interval waktu tertentu. Pada kondisi steady state dapat juga dihitung konsentrasi minimum. Perhitungan konsentrasi minimum obat dalam tubuh dapat dikombinasikan dengan perhitungan konsentrasi obat maksimum untuk membuktikan apakah obat dengan pengaturan dosis tertentu dan interval waktu pemberian memasuki rentang terapeutik obat terendah. Pada pengaturan dosis berulang dapat diberikan loading dose untuk memastikan pemberian obat pada awal pemberian sudah memasuki rentang terapeutik. Penambahan loading dose dapat dilihat dari persamaan ini yang dilambangkan dengan DL. Penambahan loading dose terdapat dua kemungkinan. Pada persamaan ini, persamaan loading dose dapat dicari dengan rumus ini, tetapi dengan syarat nilai konstanta absorpsi atau Ka memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan konstanta eliminasi atau Ke. Selain itu, penambahan loading dose juga dapat dilakukan dengan persamaan ini, yang dimana memiliki syarat konstanta absorpsi sangat cepat atau absorpsi menyerupai infus intravena, sehingga konstanta absorpsi yang dianggap 0 akan menghasilkan persamaan ini. Berikut ini merupakan persamaan umum yang dapat digunakan untuk memprediksi kadar obat pada pemberian oral dosis berulang. Dapat dilihat pada keterangan bahwa F merupakan bioavailabilitas obat, Ka melambangkan konstanta laju absorpsi yang mengikuti kinetika ode pertama, D0 melambangkan dosis obat, V atau Vd melambangkan volume distribusi, Km atau Km melambangkan konstanta eliminasi yang juga mengikuti orde pertama, Tau melambangkan interval pemberian dosis, T melambangkan waktu setelah pemberian dosis ke N melambangkan jumlah pemberian dosis. Berikut ini merupakan persamaan farmakokinetika pada pemberian dosis obat oral berulang yang dapat digunakan untuk memprediksi kadar obat pada keadaan tunak atau steady state. Terdapat konsentrasi average atau konsentrasi rata-rata pada keadaan tunak, konsentrasi maksimum pada keadaan tunak atau Cmax, dan Cmin yang merupakan konsentrasi minimum pada keadaan tunak. Dari kedua persamaan tersebut, dapat diaplikasikan melalui soal sebagai berikut. Seorang pasien laki-laki dewasa berusia 46 tahun dengan berat badan 81 kg diberikan 250 mg tetrasiklin hidroklorida secara oral setiap 8 jam selama 2 minggu. Berdasarkan literatur, tetrasiklin hidroklorida memiliki bioavailabilitas sekitar 75% dan memiliki volume distribusi 1,5 liter per kilogram. Waktu eliminasi sekitar 10 jam, dan konstanta laju absorpsinya adalah 0,9 jam pangkat minus 1. Berdasarkan informasi di atas, hitunglah Cmax setelah dosis pertama, Cmin setelah dosis pertama, konsentrasi obat plasma pada 4 jam setelah dosis ke-7, konsentrasi obat plasma maksimum pada kondisi tunak, konsentrasi plasma obat minimum pada kondisi tunak, dan konsentrasi rata-rata kadar obat dalam plasma pada kondisi tunak. Berdasarkan persamaan-persamaan yang telah diberikan, maka soal pertanyaan ini dapat dikerjakan. Dari hasil perhitungan, didapatkan hasil bahwa Cmax dari tetrasiklin hidroklorida adalah 1,28 mg per liter. Lalu Cmin yang dihasilkan dari tetrasiklin hidroklorida adalah 0,95 mg per liter. Lalu konsentrasi plasma pada 4 jam setelah dosis ke-7 adalah 2,86 mg per liter. Konsentrasi maksimum pada keadaan steady state yang dihasilkan oleh obat tetrasiklin hidroklorida adalah 3,12 mg per liter. Konsentrasi minimum pada kondisi tunak atau Cmin yang dihasilkan adalah 2,23 mg per liter. Lalu konsentrasi rata-rata pada kondisi tunak yang dihasilkan oleh tetrasiklin hidroklorida adalah 2,76 mg per liter. Berikutnya adalah contoh kasus pengaturan dosis pada pemberian oral berulang. Seorang dokter ingin memberikan teofilin kepada laki-laki muda yang merupakan pasien asma dengan usia 29 tahun dengan berat badan 80 kg. Menurut literatur, waktu paruh eliminasi teofilin adalah 5 jam dan volume distribusi sama dengan 50% dari bobot tubuh. Tingkat plasma teofilin diperlukan untuk menyediakan ventilasi jalan nafas yang memadai sekitar 10 mg per liter. Dan konstanta laju absorpsi 1,5 per jam. Dokter ingin pasien minum obat setiap 16 jam sepanjang waktu perawatan. Pertanyaan pertama adalah, apakah dosis teofilin yang akan Anda rekomendasikan? Anggap bila teofilin 100% tersedia secara hayati. Kedua, jika Anda menemukan bahwa teofilin hanya tersedia dalam kapsul 225 mg, bagaimana regimen dosis yang akan Anda rekomendasikan? Pertama-tama, kita harus mencari dulu nilai volume distribusi. Diketahui, nilai volume distribusi adalah 50% dari berat badan tubuh. Maka,
50% dikali 80 kg, yaitu 40 liter adalah nilai volume distribusinya. Lalu yang kedua, kita mencari nilai konstanta eliminasi, yaitu 0,693 dibagi T setengah, sama dengan 0,1386. Untuk menjawab soal A, digunakan rumus CAV dalam keadaan tunak, yaitu CAV dalam keadaan tunak sama dengan F kali dosis per V kali K kali T. Pertama-tama yang akan kita cari adalah dosis, sehingga bila dimasukkan dalam rumus, CAV sama dengan 10 mg per mili sama dengan 1 kali dosis per 40 dikali 0,1386 kali 6, sehingga dosis yang didapatkan adalah 332,64 mg. Untuk soal B, dosis yang akan diberikan adalah 1 kali sehari dengan dosis 225 mg. Loading dose. Tujuan loading dose adalah mencapai konsentrasi plasma yang diinginkan dalam waktu singkat atau secepat mungkin. Obat dengan waktu paruh eliminasi yang panjang memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tingkat kondisi tunak. Loading dose harus dihitung dengan tepat berdasarkan parameter farmakokinetika untuk menghindari terjadinya overdosis. Loading dose, dosis ekstravaskular membutuhkan waktu supaya absorpsi ke plasma dapat terjadi, sehingga efek terapeutik tertunda sampai konsentrasi plasma cukup. Fungsi loading dose adalah untuk mengurangi waktu onset obat. Waktu onset obat adalah waktu yang dibutuhkan obat untuk efek konsentrasi minimum. Diasumsikan ekuivalen dengan konsentrasi rata-rata pada keadaan tunak. Farmakokinetika satu kompartemen adalah kondisi tunak secara teori akan tercapai setelah pemberian loading dose. Loading dose dapat diberikan sebagai dosis bolus atau infus IV jangka pendek. Beberapa dosis diberikan untuk obat dengan kinetika linier. Akumulasi obat dapat terjadi sesuai dengan prinsip superposisi. Prinsip superposisi digunakan untuk menguji pengaruh dosis awal, akhir atau dosis yang hilang pada konsentrasi obat dalam keadaan tunak. Superposisi memungkinkan penurunan persamaan yang memprediksi puncak obat plasma dan konsentrasi palung obat pada kondisi tunak dan konsentrasi obat teoritis setiap saat setelah dosis diberikan. Waktu yang dibutuhkan obat untuk terakumulasi ke tingkat plasma dalam keadaan tunak terutama bergantung pada waktu paruh dari eliminasinya. Untuk obat yang diabsorpsi dengan cepat sehubungan dengan eliminasi Ka lebih besar dari K dan yang didistribusikan dengan cepat dapat digunakan rumus dL per DO sama dengan 1 per 1 min E min Ka pangkat min Ka tau dikali 1 min E pangkat min K kali tau. Untuk penyerapan yang sangat cepat, Ka kali T sangat besar pemberian infus IV, E pangkat min Ka tau mendekati 0. Persamaan tersebut dapat direduksi atau dikurangi menjadi dL per DO sama dengan 1 per 1 min E pangkat min K kali tau. Loading dose harus mendekati jumlah obat yang terkandung dalam tubuh pada kondisi tunak. Rasio dosis sama dengan loading dose dibagi dengan maintenance dose, yaitu rasio dosis sama dengan dL per DO. Interval dosis yang dipilih waktu paruh eliminasi obat, maka rasio dosis sama dengan 2. Loading dose sama dengan 2 kali lipat dari dosis obat awal. Pada sediaan immediate release, penyerapan obat yang sangat cepat menghasilkan persamaan sebagai berikut, yang dimana DL sama dengan VD dikali C, konsentrasi rata-rata kadar obat dalam plasma, per S kali F, yang dimana VD merupakan volume distribusi, CAV merupakan konsentrasi obat rata-rata pada keadaan tunak, S merupakan bentuk garam dari obat, dan F merupakan fraksi bioavailabilitas dari obat. Perhitungan untuk loading dose ini tidak berlaku untuk obat yang menunjukkan kinetika multikompartemen. Obat yang menunjukkan kinetika multikompartemen didistribusikan secara perlahan ke dalam jaringan ekstravaskular, yang dimana keseimbangan obat dan keadaan tunak mungkin tidak terjadi sampai puncak dari kurva yang terlihat tercapai di kompartemen vaskular pusat.